Roma 8 ayat 1 sampai 11. Kita baca bergantian ya. Saya baca yang ganjil, ibu-ibu menanggapi dengan yang genap. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati untuk PA wanita pada pagi hari ini. Engkau memberkati perenungan kami, membawa kami semakin mengenal Engkau dan mengenal firman Tuhan. Dan tolong supaya kami bisa mengaplikasikannya, kami bisa menghayatinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami tahu apa yang harus kami lakukan di hadapan Tuhan. Dan ada perubahan yang sungguh-sungguh nyata terjadi dalam kehidupan kami. Engkau memberkati hamba-Mu, beri segala bijaksana, kalimat yang sungguh dibutuhkan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan mau nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk waktu-waktu kami di depan ini. Di dalam pertolongan, dalam anugerah dan belas kasihan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pasal 7 ke pasal 8 ini seperti kayak satu turning point gitu ya. Kalau saudara membaca secara keseluruhan ayat pasal 7 ini bicara tentang pergumulan yang berat. Which is itu bagian daripada theological realism. Maksudnya memang kita hidup di dalam dunia, ya bahkan orang percaya yang sudah mature, yang sudah matang sekalipun, ya dewasa, seperti Paulus tetap mengalami pergumulan ini. Tapi ini bukan the end ya, ini bukan akhir daripada cerita ini, cerita apa itu orang percaya gitu. Kita mesti by the way menekankan hal ini saya. Pasal 7 itu nggak berakhir dengan pasal 7, tapi ada pasal 8. Kalau saya membaca pasal 8 itu bicara tentang gambaran yang penuh kemenangan ya, sangat optimistik, hopeful lah lebih istilah yang lebih tepat ya. Sangat penuh pengharapan gitu. Jadi kalau kehidupan kita itu isinya pergumulan, gak selesai-selesai, pergumulan dan pergumulan lagi, masuk pada pergumulan berikutnya yang disusul dengan pergumulan berikutnya lagi. Kayaknya kita nggak ngerti pasal 8 gitu, kita cuma di pasal 7, muter di pasal 7 terus gitu. Sekali lagi ya, saya nggak bilang bahwa kehidupan kita itu bebas daripada pergumulan, itu bukan ajarannya Paulus. Paulus sangat realistik menggambarkan pergumulan yang intens itu ya, sangat tension loh, penuh dengan tegangan di dalam pasal 7. Tapi pasal 7 kan nggak berhenti di sana ya, ada pasal 8 gitu. Saudara akan mendapati ini adalah seseorang yang bukan tetap di dalam pergumulan pasal 7, tapi dia melihat ada kemenangan yang dijanjikan Tuhan di dalam pasal yang ke-8 ini. Ya bukan karena kehebatannya dia, bukan karena kekuatannya dia bisa bergumul dan mengalahkan dunia ini gitu ya. Ini bukan tentang Paulus, tapi tentang Kristus gitu. Ini tentang Allah, tentang rohnya, tentang ketidakcukupan Torah ya, yang nggak bisa menguduskan kita, yang nggak bisa menyelamatkan kita. Dan bicara tentang kecukupan Kristus. Kehidupan kita sih, kalau kita ini cuma bisa menyaksikan terus pergumulan yang nggak selesai-selesai kayak orang yang nggak pernah beres kehidupannya gitu. Pergumulan nggak selesai. Bukan bahwa itu nggak boleh ada gitu. Sebetulnya nggak membawa kesaksian yang mempermuliakan Tuhan kehidupan kayak gitu. Ya kita against teologi sukses atau kalimat-kalimat munafik yang dikatakan seperti kayak kita nggak ada masalah lah. Semuanya seperti kita kuat terus. Dan itu kalimat-kalimat theological idealisme itu kan bukan kita ya memang ya. Tapi ada problem lain ya. Kalau kita terus jadi hidup di dalam kehidupan ini
Seperti kayak nggak membawa satu kesaksian kemenangan iman di dalam Kristus gitu. Itu problemnya Mas, itu problem saya di dalam ini. Di dalam kesaksian kehidupan Kristen. Ada satu teolog namanya Karl Barth ya. Karl Barth itu ya teolog besar sih di dalam zamannya. Meskipun dari perspektif reform kadang-kadang dia dianggap seperti kayak kurang ortodoks, kurang reform dan sebagainya. Tapi dia anyway dia di dalam tradisi reform. Dia itu tulis satu tulisan tentang ini coy, tentang apa Wolfgang Amadeus Mozart, kind of thank you letter gitu kepada Mozart. Tapi ya ini tulisannya Karl Barth gitu lah. Menarik, dia di situ coba mengaitkan antara pemahaman dia tentang musiknya Mozart dengan teologi neo-ortodoksinya dia, teologi dialektis Karl Barth ya. Mungkin lebih banyak bicara tentang Karl Barth daripada bicara tentang Mozart sebetulnya gitu. Ini tipikal orang besar gitu. Waktu membicarakan seorang yang lain itu lebih tentang dia daripada tentang orang yang dibicarakan ya. Maksudnya orang besar itu ada kecenderungan narsisistik juga sih sebenarnya. Tapi yang menarik adalah ini waktu dia ditanya ya kenapa bukan kenapa sih kapan dia mau tulis tentang ini ya Ludwig van Beethoven. Terus dia jawab kalimat seperti dia bilang, saya nggak tertarik nulis seseorang yang pergumulan yang nggak ada berhentinya itu, kira-kira gitu ya. Saya nggak tertarik menulis tentang seseorang yang nggak keluar dari pergumulan, bergumul terus gitu. Kayak hidup nggak selesai hidup kok sengsara bener gitu ya, kayaknya nggak memancarkan anugerah Tuhan yang cukup, nggak memancarkan sufficiency of Christ, isinya cuma pergumulan nggak selesai dan di dalam musiknya pun juga tercermin pergumulan yang nggak selesai. By the way tahun ini 250 tahun ya. 250 tahun Beethoven, sudah tahu ya. Ini tahun 2020, dia lahir 1770. Jadi ini persis 250 tahun. Ini adalah tahun musik pergumulan yang enggak selesai-selesai. Seluruh dunia memperingati pergumulan yang enggak selesai-selesai. Diselebrate di seluruh dunia. Saya pernah baca satu tulisan seseorang kenapa musiknya Beethoven gitu ya. Menarik jawabannya. Dia mendapati kehidupannya dia di dalam musiknya Beethoven. Jadi sama seperti kehidupannya dia. Again, orang itu basically baca dirinya sendiri. Kalau dia nggak datang kepada Kristus ya, dia cuma baca dirinya sendiri. Dia bilang, ya di dalam musiknya Beethoven saya mendapat cerita kehidupan saya gitu. Karena kehidupan saya juga masuk keluar pergumulan nggak selesai. Dan kayak Beethoven mengekspresikan pergumulan yang nggak selesai itu gitu ya. Jadi saya mendapat seperti kayak ada resonans, ada solidaritas di dalam musiknya Beethoven gitu. Nah Pak Soe, saudara kalau dengar seseorang yang punya pergumulan yang mirip kita seperti kayak ada kayak terhiburnya gitu ya. Tapi saudara tahu kan ada batasnya ya, solidaritas itu kan ada batasnya. Seperti kita sudah pernah ngomong, kalau saudara pergi ke dokter, saudara bilang, dok saya sakit kepala, terus dokternya bilang saya juga. Saudara kecewa dong maksudnya. Ini saya bukan perlu solidaritas gitu. Saya perlu resep, saya perlu diagnosa, saya perlu treatment, saya perlu cure. Bukan orang yang solidaritas gitu. Tapi dunia ini seperti kayak sudah sangat terhibur dengan orang yang bisa bersolidaritas di dalam pengertian dia sama-sama menderita seperti saya gitu ya. Lebih celaka lagi kalau kita bahkan bisa bersuka cita karena orang lain lebih menderita daripada kita. Wah itu penghiburan paling celaka kayak begitu. Tapi balik lagi saya, intinya adalah introduksi yang kita mau ngomong adalah pasal 7 ini nggak berakhir pada pasal 7, tapi disambung dengan pasal ke-8 ya, satu pasal yang memberitakan tentang kemenangan gitu. Kemenangan di dalam Kristus ya. Kemungkinan untuk bisa taat, menikmati kebebasan yang sejati ya, itu penting pasal 8 ini. Pasal 8 bukan tanpa pasal 7, kita nggak bisa bicara kemenangan tapi nggak jelas pergumulannya apa ya, itu namanya menipu diri gitu. Tapi pasal 7 juga nggak bisa tanpa pasal 8. Pasal 7 itu mesti disambung dengan pasal 8. Nah kita sekarang bicara apa sih itu? Hidup di dalam roh. Kemenangan yang dijanjikan itu apa? Yang kita bisa hidupi. Itu apa? Kita membaca ayat yang pertama yang tadi kita sudah baca ya. Yang pertama yaitu tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman. No more condemnation. Now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ini seperti kayak kalimat sederhana ya saudara, tapi banyak kehidupan manusia itu sebenarnya bergumul dengan urusan ini gitu. Condemnation itu di bahasa Indonesia pakai istilah penghukuman ya. Sebetulnya agak sedikit beda ya, kalau bahasa Inggris antara punishment dan condemnation itu agak sedikit berbeda ya. Condemnation itu penghukuman di dalam pengertian
accusation gitu, judgment, penghakiman, kutukan, bahkan kalau di dalam istilah yang radikal ya, itu condemnation, kutukan di dalam pengertian ya berarti ini adalah lawan katanya being loved, lawan katanya dikasihi, diterima, ya dipeluk dan sebagainya. Lawan katanya ya ini bukan cuma sekedar ditolak tapi dikondemn, dikucilkan, dibuang, ya, dikutuk. Saya percaya ada aspek psikologis di sini ya, meskipun kita percaya lebih daripada sekedar psikologis pasti, tapi juga include psikologis. Maksudnya begini saya, kita sudah pernah bicara tentang hal ini ya, banyak kehidupan manusia itu nggak beres karena dia itu feel kehidupannya itu di-accuse gitu. Ini mungkin agak pengulangan ya saya. Tapi kalau kita perhatiin berapa seringnya kita itu sangat defensif gitu ya, defensif di dalam kalimat yang kita keluarkan itu, defensif. Saudara pernah defensif nggak di dalam kehidupan? Bukan pernah, sering kali ya kita ya. Kita sering defensif gitu. Orang ngomong apa juga gitu ya, maksudnya apa gitu. Kita langsung justify ourselves, kita langsung membela diri kita sendiri. Orang juga nggak bermaksud sampai merendahkan, apalagi benar-benar direndahkan gitu ya. Sudah nggak usah ngomong lagi gitu. Ego kita itu besar sekali gitu. Kita punya ego ini luar biasa besar gitu. Sehingga kita keep defending ourselves, kita keep explaining ourselves, ya kita selalu sibuk menjelaskan tentang diri kita sendiri, bahwa kita nggak gitu, bahwa sebenarnya gini dan gitu dan sebagainya. Kenapa ya di dalam kehidupan di dunia ini ya ada simptom kayak begini yang nggak selesai ya kayaknya gitu. Orang terus merasa di-attack sebetulnya gitu. Itu berarti bukan nggak ada condemnation, berarti masih ada condemnation. Sudah nangkep ya poinnya ya. Orang yang terus keep defending, keep justifying oneself itu masih ada condemnation dalam kehidupannya berarti. Kalau dia nggak ada condemnation, kalau dia betul-betul tahu dia dicintai oleh Tuhan, kan dia gampang ya dikritik, kan dia gampang dinasehati, dia gampang dikasih koreksi, gampang loh harusnya gitu. Kita sebenarnya bahas sebuah poin ini bukan poin baru kok saya, tapi sekali lagi ya, menekankan cinta itu nggak pernah berhenti gitu, cinta itu nggak pernah bisa habis ditekankan, nggak pernah terlalu banyak gitu, karena memang kita kurang kok sebetulnya gitu. Tapi lawan katanya no more condemnation yaitu karena kita itu dicintai sepenuhnya di dalam Yesus Kristus. Kalau kita tahu kita nggak ada lagi condemnation, hidup kita itu betul-betul bebas. Banyak orang itu hidupnya nggak bebas, nggak bisa betul-betul mencintai, nggak bisa betul-betul melayani Tuhan, ya nggak bisa betul-betul berkarya. Karena ya ini berasa di-attack di dalam kehidupannya, berasa ada itu condemnation di dalam kehidupannya, belum sepenuhnya mengerti Injil. Saya nggak mau pakai istilah hitam putih seperti kayak belum lahir baru lah, atau belum Kristen atau apa ya. Mungkin sudah Kristen gitu. Tapi belum sepenuhnya mengerti Injil, seperti kayak belum sempurna gitu. Dan kita mesti terus bertumbuh. Salah satu pertumbuhan ya ini saya. Ini bukan GR saya, ini bukan narsisistik, tapi menghayati apa sih artinya ayat 1 waktu dikatakan no more condemnation. Tidak ada lagi penghukuman, kutukan, tidak ada lagi penolakan, tidak ada lagi attack atau penghakiman ya bagi orang-orang yang percaya gitu. Kalau kita bisa memberi diri kita itu sepenuhnya dicintai oleh Kristus, ya, itu kita ada kekuatan untuk mencintai orang lain dan kita nggak akan terlalu panik orang lain itu mencintai kita atau nggak mencintai kita, menghormati nggak menghormati, kita diterima nggak diterima, pandangan kita didengarkan atau nggak didengarkan itu nggak terlalu terganggu. Saya bukan bilang kita untouched sama sekali ya, namanya juga masih human being gitu kan di dunia. Tapi maksud saya kita bisa lebih stabil di dalam hal ini ya kalau kita bisa merenungkan no more condemnation bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Persoalannya itu adalah condemnation itu tadi gitu. Dan law waktu kita diperhadapkan ya, itu kita merasa diri kita itu betul-betul dikondem karena memang kita nggak bisa melakukan itu gitu. Kecuali kita bohong ya. Agama bisa menciptakan kebohongan-kebohongan kayak begini. Termasuk agama Kristen. Sebetulnya itu ada feeling being accused ya, dihakimi ya, tapi hati nuraninya disuppress, ditekan, dikompensasi dengan bagian lain gitu. Dikompensasi dengan kasih perpuluhan, dikompensasi dengan kasih persembahan, dikompensasi dengan sibuk di pelayanan ini dan pelayanan itu. Tapi intinya hatinya masih rasa accused dan condemn. Nggak beres berarti masihan kan ya. Itu nggak bisa mengompensasi gitu. Apalagi dikompensasi dengan ibadah dengan ritual-ritual ibadah atau kesalehan yang rumit luar biasa. Kita pikir dengan kerumitan itu Tuhan jadi kayak kasihan kepada kita terus nggak jadi mengkondem kita gitu. Nangkep Pak? Ini berarti kita setor jasa kita, kerumitan keagamaan kita setor di hadapan Tuhan supaya kita bisa bebas. Kita mau membeli perasaan nggak lagi dikondem gitu.
Itu bukan Injil, saya bukan gitu. Semakin kita berusaha membeli, semakin kita akhirnya nggak mengalami damai sejahtera yang sejati dari Tuhan gitu. Kita sampai bilang saya orang yang di dalam kehidupannya seperti ini nggak mungkin pernah puas ya, dan orang yang nggak pernah puas itu sangat kasihan, betul-betul kasihan sekali kehidupannya. Dia nggak bisa bersyukur, dia nggak bisa mengasihi, dia nggak bisa mencintai gitu. Yang ada adalah tuntutan irrealistik yang nggak pernah terpenuhi di dalam kehidupannya, yang hanya membawa kepada air mata demi air mata dan kekecewaan demi kekecewaan. Balik lagi ke pasal 7 gitu. Even worse daripada pasal 7. Maka kalimat pertama ini ya, tidak ada penghukuman, nggak ada condemnation bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus, di dalam Kristus Yesus. Kita perlu menghayati kalimat ini dengan benar ya. Apa artinya? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Law of sin and law of death ya. Law of sin and death, hukum dosa, hukum maut, hukum kematian ya. Lalu di dalam Yesus Kristus dikatakan kita ini set free, kita ini sudah dimerdekakan. Ya. No more condemnation itu berarti betul-betul true freedom. Itu bicara tentang kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan tadi, kebebasan mengasihi, kebebasan untuk percaya, ya, dan nggak terus dikuasai oleh kecurigaan, gitu misalnya. Orang yang dikuasai terus kecurigaan, ya dia belum benar-benar bebas. Kebebasan untuk mengampuni, ya itu termasuk kebebasan. Gitu. Kita bisa bebas untuk mengampuni. Tuhan Yesus Kristus membebaskan kita, gitu. Membebaskan kita daripada apa? Ya ini daripada ketakutan-ketakutan, daripada hukum dosa, hukum maut. Hukum dosa, hukum maut waktu itu bekerja di dalam kehidupan kita, ya, membawa kita ke dalam kehidupan yang luar biasa terikat. Tetapi hukum roh, ya di sini Paulus berhati-hati pakai istilah law, ya supaya nggak salah mengerti. Seolah-olah law itu selalu negatif atau Torah atau hukum itu selalu negatif kan. Dia di sini yang dikontraskan itu sebetulnya adalah the law of the spirit ya, hukum roh ya dengan apa? Hukum dosa dan hukum maut gitu. Jadi bukan tentang Torah bukan gitu, bukan tentang hukumnya. Karena hukum pada dirinya sendiri kan baik, itu suatu yang mulia yang kudus gitu kan ya. Yang bikin hukum ini akhirnya terus kemudian dipergunakan itu adalah karena kuasa dosa. Kuasa kematian, ya, waktu itu bekerja di dalam kehidupan kita, hukum kematian itu, kita dipenuhi dengan ketakutan, dan akhirnya kita hidup itu nggak bisa, sulit ya, ini saya langsung teringat dengan ini keadaan rush di supermarket sekarang. Ya inilah saya, kalau hukum dosa dan hukum kematian bekerja di dalam kehidupan kita jadi orang yang luar biasa egois, betul-betul egois gitu. Ketakutan ya, parno, terus kemudian akhirnya jadi orang yang akhirnya nggak memikirkan orang lain gitu. Orang lain kebagian nggak kebagian, yang penting saya dan keluarga saya mesti kebagian gitu. Ini miserable ya, benar-benar miserable gitu. Jadi mirip kayak binatang ya, benar-benar terkam-menerkam dan sebagainya. Lalu kenapa bisa terjadi seperti itu gitu? Ya itulah saya ya. Gagal menghayati no more condemnation. Yang masuk itu ketakutan. Kita barusan ini sudah discuss, saya pikir ini nggak confidential, tadi kita bisa share juga gitu di grup pimpinan gereja, terus kita discuss gitu, apakah dengan keadaan seperti ini kita jadi apa itu, nggak usah penyambutan salaman lagi gitu ya, karena karena mungkin bisa menimbulkan ini dan itu dan sebagainya ya. Lalu ya saya termasuk urun saran, saya bilang dari sisi kita ya gereja itu kita jangan kayak begitu gitu. Dari sisi kita penyambut yang mewakili gereja itu kita jangan begitu gitu. Kita mesti tetap mengulurkan tangan. Perkara orang nggak mau salaman, yaitu nggak usah judgmental juga, terserah lah. Kita jangan judgmental sama orang yang ini ya saya apa itu takut ini takut itu, kita jatuh dalam self righteousness. Ini problem yang lain lagi ya. Memang setan itu pinter luar biasa. Gak jatuh di dalam ketakutan, kurang beriman, jatuh di dalam dosa self righteousness. Sama sebenarnya gitu. Ada ini sesuatu yang personal. Biar setiap orang bergumul masing-masing lah gitu. Jangan judgmental sama orang yang nggak mau salaman terus asa. Di manakah imanmu gitu misalnya ya. Nggak usah, itu dia bergumul sendiri saja sama. Saudara mengingatkan ya boleh saja gitu. Silakan mengingatkan gitu. Tapi kita sendiri ya, kalau kita terus ketakutan kayak begitu, ya sulit gitu. Kalau kita nggak berani embrace. Saya bukan baca saya ada Trevor Noah, sudah tahu ya, komedian itu ya, nggak tahu juga nggak apa-apa sih. Trevor Noah itu dia lagi ini sarkasem ya, saya sarkasih, tapi saya pikir kena itu sarkasem ya. Dia mengatakan itu even the church sekarang gitu ya,
The Catholic Church di Filipina itu melakukan ritual yang berbeda di Rabu Abu. Biasanya kan di sini kan sudah kasihnya kan di sini kan ya, tanda salib kan di sini kasihnya. Ini terus sekarang ashes-nya ditaruh dikucurin di atas kepala dan bikin salib. Terus Trevor Noah bilang ya, even the church pun sekarang ketakutan. You know that coronavirus itu betul-betul menakutkan gitu. Kalau sampai the church pun sudah mulai ketakutan gitu ya. As if, terus dia bilang, seperti kayak seolah-olah kalau Yesus mau menyembuhkan ini itu orang apa terus begitu. Ada orang kena coronavirus seolah-olah Yesus bilang, wah yang jenis ini saya cuci tangan dulu deh, jangan gitu misalnya ini. Sindiran sih itu saya. Kan nggak ada ya cerita kayak gitu di Alkitab kan ya. Gak ada cerita Yesus ketakutan sama orang kusta kan gak ada kan saudara? Gak ada kan? Gak ada gitu, gak ada. Gak ada cerita Yesus ketakutan sama orang kusta gitu. Lalu gereja bagaimana saudara? Ini bukan tentang kita, bukan tentang kita berani atau takut, itu masih cuma tentang kita. Berani, takut, ya cuma tentang saya sendiri. Ini tentang orang lain, saudara, tentang orang lain. Tentang orang lain yang perlu dikasihi, perlu dirawat gitu loh. Ini tentang orang lain, bukan tentang kita. Kalau tentang kita muter di dalam urusan kita berani atau enggak berani, takut atau beriman. Balik lagi narsisistik, cuma tentang kita berarti gitu. Ini tentang orang lain. Tentang Yesus, tentang orang lain gitu ya. Bukan tentang saudara dan saya gitu. Gereja itu bukan tentang dirinya sendiri mau menunjukkan ini gereja beriman atau enggak beriman. Bukan tentang gereja, tentang yang dilayani oleh gereja sebetulnya gitu. Kalau kita enggak mengerti prinsip ini ya, kita muter terus di dalam urusan yang gak keluar dari diri sendiri gitu ya. Itu diri sendiri secara individual itu diri sendiri yang digedein secara komunal, tapi intinya tetap diri sendiri. Cara pikir individualisme sama gitu. Ya, kalau saudara punya anak ya, terus anak itu sakit ya, atau anak lebih gampang ya, suami saudara kalau sakit saudara jijik nggak gitu? Ada istri yang jijik loh saya sama suaminya yang sakit gitu. Jangan salah. Ada istri yang jijik yang takut dengan penyakit suaminya gitu. Yang gak berani besuk suaminya, yang gak berani deket-deket sama suaminya. Wah itu pasti sangat menyakitkan ya untuk suaminya gitu. Karena janji nikah kan bilangnya kan for better, for worse, in sickness or in health gitu maksudnya. In sickness-nya jadi dalam kurung. Ada penjelasannya, ada footnote, tergantung sakit apa gitu ya misalnya. Tergantung, kok panu ya oke lah gitu misalnya. Ketombe oke gitu misalnya ya. Yang menular nanti dulu gitu, itu ada klausulannya. Mesti baik-baik dibaca kontraknya apa gitu ya misalnya. Tapi sekali lagi saya, kalau kita betul-betul mencintai ya, suami atau mencintai anak ya, dia mau sakit apa kan kita meresikukan diri kita untuk memeluk dia juga kan sebetulnya gitu. Kenapa kita berani memeluk dia juga gitu? Kenapa kita nggak jijik, kita nggak terus kemudian sorry ya karena lu sakit saya pindah hotel ya ini beberapa hari ini karena saya bahaya kalau kayak gini. Kenapa kita nggak seperti itu? Ya simply karena kita mencintai kan, karena kita mencintai gitu, mencintai orang lain, mengasihi orang lain, makanya kita berani embrace gitu, berani embrace ya. Jangan pakai theological rationalisasi untuk menjelaskan ini orang mesti bijaksana, lah mesti apa, nggak boleh konyol. Kita semua tahu itu, kita semua tahu. Tapi deep down in our heart itu kita mesti jujur. Sebetulnya kenapa sih saya nggak berani salaman itu kenapa gitu. Jangan pakai theological rationalisasi penjelasan ini dan itu kita semua tahu kok, bukan nggak tahu gitu. Tapi kalau kita hidupnya itu ini saya terlalu self conscious, ini tentang saya, ya inilah saya. Ini kekristenan kayak begini nggak terlalu menjanjikan, betul-betul nggak menjanjikan sama sekali saya, benar-benar nggak menjanjikan gitu. Yang menjanjikan itu yang seperti Kristus gitu. Dan mari di dalam ketidaksempurnaan kita ya. Saudara dan saya kan nggak sempurna, kita juga dikuasai ketakutan juga kan di dalam banyak hal. Kita belajar dari Yesus Kristus. Yesus Kristus membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum kematian. Ini kalimat bukan kalimat ngawang-ngawang di atas. Ini bukan kalimat-kalimat indah-indah yang terus kemudian kita nggak tahu aplikasinya apa gitu. Saya nggak tertarik sekali lagi saya belajar teologi dan belajar Alkitab yang nggak ada aplikasinya yang cuma ngawang-ngawang di atas dan sebagainya yang nggak bisa dihayati orang terus kemudian nggak tahu apa aplikasinya dan sebagainya. Kita nggak tertarik dengan teologi kayak begitu. Itu teologi orang nganggur namanya. Kita bukan orang-orang nganggur kan, kita mau belajar teologi yang merubah kehidupan kita. Tapi sekali lagi saya, for the law of the spirit of life, ya, the spirit of life ini roh kehidupan dikontraskan dengan the law of death, itu kematian. Orang-orang yang terus memikirkan dirinya sendiri itu sudah seperti kayak menuju kepada kematian sebetulnya gitu.
Kehidupan itu apa saudara? Kehidupan itu relate saudara. Kehidupan itu to relate. And to relate itu nggak possible without love gitu. Karena kita mau masuk ke dalam love relationship. Hubungan cinta itu baru hidup gitu. Hubungan cinta itu kehidupan. Kematian itu kalau di dalam definisi Alkitab saudara, yang paling substansial itu ya. Sebenarnya kalimat ini kurang tepat ya. Maksudnya membicarakan kematian kok pakai perspektif substansial. Tapi poinnya gini lah saudara, sederhana gitu. Gambaran kematian yang paling penting dalam Alkitab itu apa? Yaitu nggak adanya relasi cinta gitu, nggak adanya relasi kasih. Gitu. Relasi barang itu bukan relasi kan sebetulnya. Saya berrelasi dengan gelas, ya ini bukan relasi lah gitu. Maksudnya ini barang mati kok sebetulnya gitu. Saya berrelasi dengan anjing, ya itu anjing itu oke lah, itu makhluk hidup. Tapi anjing kan bukan moral being ya sebetulnya gitu ya. Anjing itu kan bukan ini toh. Itu bukan manusia loh gitu. Itu bukan sesuatu yang kita bilang dia bisa taat kepada Allah, dia bisa berdosa. Ini kan anjing gitu maksud. Tapi kalau kita cuma berrelasinya dengan binatang, kita kurang berrelasi dengan manusia. Ya itu sudah cicipan kematian sebetulnya gitu. Cicipan kematian kalau menurut Alkitab gitu. Karena menurut Alkitab kehidupan itu adalah to relate. Pertama to relate with God, to relate to God, kita berurusan dengan Tuhan di dalam cinta kasih. Tuhan mengasihi kita mengasihi Tuhan. Lalu kita mencintai manusia dan dikasihi manusia. Baru itu kita ngomong tentang kehidupan ya. Dan roh kehidupan itu memberikan kehidupan yang seperti ini, saudara. Ada hukumnya gitu. The law of the spirit, ada hukum roh kehidupan, itu membebaskan kita. Sementara hukum atau Taurat kematian dan Taurat dosa, nah inilah saudara, ini kontrasnya. For God has done what the law weakened by the flesh could not do. Karena Allah itu sudah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh Taurat ya. Tidak mungkin dilakukan oleh Taurat. Tidak berdaya oleh daging, ya maksudnya diperalat oleh daging. Torah yang baik itu, yang kudus itu, diperalat oleh kedagingan kita. Gak bisa, akhirnya gak ada power. Tetapi Allah sendiri itu yang melakukan, yaitu dengan jalan mengutus anaknya Yesus Kristus sendiri di dalam daging. Di dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ini penting saya. Kenapa kita mesti insist bahwa Yesus Kristus ini kristologi ya. Yesus Kristus waktu dia berada di dalam dunia berinkarnasi itu. Dia itu mengambil ya ini ya natur manusia. Memang nggak tainted by original sin ya. Memang itu nggak dicemari oleh dosa warisan atau dosa asal gitu. Tetapi ini adalah, kalimat ini penting saya, ini in the likeness of sinful flesh, atau di dalam bahasa Indonesia itu serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Maksudnya Yesus itu mempunyai tubuh yang sama dengan tubuh kita. Gitu. Yesus mempunyai natur yang sama dengan natur kita. Ini bukan natur manusia yang lain, yang super manusia gitu misalnya ya. Karena kalau Yesus natur manusianya lain dengan natur manusia kita, karena dia somehow ilahi gitu ya. Ya berarti kita nggak betul-betul diwakili oleh Yesus. Saudara nangkep nggak poin ini ya? Yesus mengambil natur manusia, itu dia bisa mewakili kita karena dia betul-betul manusia yang sama seperti kita gitu. Tapi kalau kita bilang enggak, kemanusiaannya dia berbeda. Kalau kemanusiaan berbeda ya kita nggak ditebus berarti di dalam dia gitu. Karena dia nggak benar-benar menjadi sama seperti kita kan. Maka ini rahasia inkarnasi ya, memang sulit dipahami, sulit dipahami. Sandungannya orang terhadap iman Kristen memang di sini. Kok bisa ya? Katanya Allah, kok nggak maha tahu gitu kan misalnya. Katanya Allah, tapi kok mati di atas kayu salib gitu misalnya gitu. Memang ini misteri ya, ini memang sandungannya ya di sini inkarnasi. Gak ada persoalan orang percaya kepada Allah ya, kecuali ateis ya ada persoalan gitu. Tapi sebagian besar penduduk di dunia ini gak ada persoalan percaya kepada Allah. Allah yang Maha Kuasa pun juga masih gak ada persoalan. Yang jadi persoalan itu adalah Allah kok bisa menjadi manusia gitu. Itu yang jadi persoalan bagi dunia ini. Mana bisa itu? Kan bentur, karena Allah gak terbatas, manusia kan terbatas. Allah kan maha tahu, manusia kan gak maha tahu. Allah kan gak bisa mati, manusia kan bisa mati. Mana bisa Allah menjadi manusia itu gimana gitu. Gak masuk ya di akal gitu. Ya memang ini batu sandungan di dalam iman Kristen memang precisely di sini. Jadi saudara jangan heran kalau orang gak bisa menerima ini gitu. Nah, kita dianggap seperti orang bodoh yang bisa menerima ini. Tetapi sekali lagi penghiburan yang etika ini menekankan bahwa Allah itu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh Taurat, yang sudah dilemahkan oleh daging itu ya. Yaitu dengan bagaimana? Dengan dia mengutus anaknya sendiri. Di dalam keserupaan dengan
kedagingan kita yang berdosa karena dosa. Maksudnya Yesus juga mengalami pergumulan itu gitu di dalam ini, di dalam kehidupannya. Dan dia menang gitu. Dia nggak berhenti pada pasal 7 terus muter-muter di sana terus gitu ya. Dia mengerti apa kesulitannya ini ya Pak, dosa yang ada di dalam dunia itu, pencobaan dia mengerti sepenuhnya, tapi dia tidak berbuat dosa. Dia tidak jatuh ke dalam dosa. Dia menyatakan kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Dan ini yang di-share saya kepada saudara dan saya, supaya kita yang percaya kepada Yesus Kristus itu bisa berbagian di dalam kemenangannya. Maka di sini dikatakan dia condemn, dia condemn sin in the flesh. Kalimatnya Paulus ini saling berkaitan ya satu dengan yang lain. Jadi anak itu mengambil keserupaan dengan kedagingan yang berdosa, dengan daging, maaf ya, dengan daging yang berdosa itu ya. Karena kita adalah orang berdosa, maka dia assume daging yang juga berdosa itu supaya dia bisa mengutuk ya dosa yang ada di dalam daging. Nah, kebiasaan logikanya ya. Dia masuk ya, dia mengambil ya, ke dalam kedagingan yang sudah dipengaruhi oleh dosa itu. Istilah kedagingan sih sebenarnya kurang cocok ya, daging aja lah ya. Itu kedagingan itu sudah seperti kayak dosa itu sendiri gitu ya. Daging lah, istilah bahasa Inggris juga pakai daging ya. Di sini juga bukan pakai kedagingan tapi pakai daging kan ya. Jadi dia mengambil keserupaan dengan daging yang dikuasai oleh dosa, supaya di dalam daging itu dia boleh mengutuk, ya dia boleh mengalahkan dosa atau kuasa dosa atau hukum dosa itu tadi. Gitu. Maksudnya itu dilakukan oleh Yesus Kristus. Di luar Kristus saudara nggak ada kemenangan apa-apa, kemenangan terhadap daging dosa itu gang buntu, nggak mungkin gitu. Ini cuma bisa dilakukan oleh Kristus yang adalah Allah, lalu yang dia mengambil natur manusia, ya keserupaan dengan daging yang berdosa, yang dikuasai dosa itu. Nah dia menghancurkan kuasa dosa di sana ya. Karena dia juga mempunyai daging itu tadi gitu. Kalau nggak ada tindakan ini yang ada cuma ajaran moralisme gitu. Dan di dalam kekristenan nggak kebal juga terhadap ajaran moralisme gitu ya. Akhirnya cuma moralisme, itu bukan kekristenan. Moralisme itu cuma mengingatkan orang dengan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat supaya kita jangan ngejahatin orang lain lah, jangan menipu orang lain, jangan serakah, ya, jangan cinta uang. Oh, bagus kok ini ajaran ini bukan ajaran yang salah gitu. Lalu kita mesti baik sama tetangga. Even mungkin tadi kalimat yang saya bilang ya, jangan egois, jangan panik attack, ya, generous lah, berbagilah kepada tetangga dan sebagainya. Tapi cuma sebatas moralisme, nggak ada Kristusnya di dalam sebetulnya gitu. Maksudnya Yesus menghancurkan dosa di dalam daging itu terjadi di salib atau klimaks terjadi di salib sih kita nggak salah yang mengatakan kalimat itu. Cuma memang ada kebiasaan kita bilang ini ya soal kehidupan Yesus itu yang menebus cuma salib dan kebangkitan doang gitu maksudnya. Kita percaya bahwa seluruh kehidupan Yesus dari awal sampai dengan akhir itu penebusan untuk kita. Kehidupan Yesus mulai dari lahir sampai mati ya sampai dia bangkit lagi naik ke surga. Itu penebusan untuk kita gitu. Bukan cuma di salib baru dia menebus kita gitu. Tapi nggak salah sih mengatakan klimaks penebusannya terjadi di salib ya, nggak salah gitu. Tapi poin yang saya mau katakan adalah ya seluruh kehidupan Yesus itu penebusan untuk kita gitu. Semuanya maksudnya, semuanya. Bahwa itu diakhiri dan puncaknya ada pada kayu salib. Ya betul, nggak salah mengatakan kalimat itu. Kita terusin ya, ayat keempat. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi begini Yesus Kristus itu kan menggantikan kita ya. Dia itu mengambil keserupaan dengan daging yang dikuasai oleh dosa supaya bisa menghancurkan kuasa dosa yang di dalam daging itu. Karena dia sendiri memiliki daging yang dikuasai oleh dosa itu tadi gitu ya. Dia bukan ngawang-ngawang itu inkarnasinya. Nah ini terus jadi pertukaran di situ. Jadi Yesus mengambil apa yang nggak sanggup untuk kita lakukan gitu. Dan dia sendiri mati di atas kayu salib menanggung condemnation itu ya. Seharusnya kan kita ya. Tapi kita sendiri terus kemudian tuntutan hukum Taurat itu digenapi di dalam kita. Ya, kita nggak perlu lagi hidup menurut daging, tapi kita bisa menurut roh. Roh itu adalah roh Kristus. Ya. Roh ini adalah roh Kristus. Roh Bapa juga. Maksudnya kita bisa bilang itu adalah roh Allah, roh
dari Bapa dan roh dari anak juga. Ya, at least di dalam teologi Latin, teologi Barat kan kita bilang keluar dari Bapa dan anak gitu. Tapi kalau kita mau mengaitkan ini sebagai roh Kristus di dalam hal ini ya, ini roh ini memungkinkan kita untuk berbagian di dalam kehidupan Kristus karena kita dicangkokkan dengan Kristus, kita nggak harus lagi kehidupan kita itu dikuasai menurut daging itu tadi gitu. Tapi kalau nggak ada Kristus, kemungkinan itu nggak ada sama sekali gitu. Tanpa Kristus nggak ada kemungkinan orang itu pasti kehidupannya dikuasai oleh daging, hukum dosa, hukum kematian itu bekerja di dalam kehidupannya. Dia akan selalu rasa di-attack, rasa nggak diterima, nggak dicintai, dan ketakutan demi ketakutan akan menguasai kehidupannya, dan seterusnya, dan seterusnya. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. Jadi ini mirip seperti kayak di dalam pasal 7 ya, itu pasal 7 akhir kan saudara membaca. Pasal 7 itu kalau kita baca ayat yang terakhir, kita sudah jelaskan kan ya. Jadi hidup ini ada dua macam gitu, dalam hidup ini ada dua kemungkinan. Yaitu hidup yang dengan akal budi kita melayani hukum Allah, tapi atau kehidupan atau yang lebih mirip kematian sih sebetulnya. Yaitu yang dengan tubuh insani melayani hukum dosa. Gitu. Ada dua alternatif di sini. Kehidupannya dengan akal budi kita melayani hukum Allah ya, oleh roh, atau dengan tubuh insani kita melayani hukum dosa. Jadi Paulus di sini waktu dalam ayat ke-5 itu mengatakan kalimat yang sangat mirip dengan pasal 7 ayat terakhir itu ya. Saya baca lagi dalam bahasa Indonesia ya. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jelas ya saudara? Hidup ini bisa menjadi hidup yang menuruti keinginan daging ya. Itu namanya memikirkan hal-hal yang dari daging atau memikirkan hal-hal yang dari roh. Dan ini bukan cuma dimengerti dalam konteks orang percaya, belum percaya, sudah lahir baru, belum lahir baru gitu ya. Ini juga masih bisa berlaku di dalam kehidupan kita. Maksudnya kita harus selalu waspada supaya kita ini tidak hidup oleh keinginan daging. Karena kita masih bisa gitu, masih bisa untuk menjalani kehidupan yang dikuasai oleh daging itu tadi gitu. Kalau kita lebih memikirkan ego kita gitu misalnya, ya itu berarti nggak dikuasai oleh roh, dikuasai oleh daging. Gitu. Kalau kita lebih memikirkan muka kita, gengsi kita gitu ya. Kalau kita lebih memikirkan keterlukaan hati kita daripada mengampuni yang bersalah kepada kita, ya itu kita lebih dikuasai daging berarti. Kita memikirkan hal-hal yang daging, bukan hal-hal yang dipikirkan oleh roh, bukan memikirkan keinginan roh, bukan memikirkan hal-hal yang dari roh. Sekali lagi saya, nggak ada kesanggupan saya dari diri kita itu pasti nggak ada kesanggupan gitu. Yang sanggup itu cuma satu yaitu Kristus. Gitu. Tapi kalau kita membiarkan roh itu memimpin kita, kalau kita hidup di dalam roh, kita akan dicangkokkan, ya kita akan dipersekutukan dengan Kristus sehingga kita bisa melakukan itu. Bukan kita yang sanggup melakukan itu, tapi Kristus yang melakukan itu melalui dan di dalam kita. Ya itu baru kita bicara kekristenan. Karena kalau kita bicara cuma peningkatan moral, peningkatan moral itu one day ambruk gitu. Kita kadang-kadang ini ya menyaksikan satu kehidupan, ya biasanya kita lebih peka terus terang kepada orang lain sih ya. Sebetulnya itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita sendiri. Tapi itu kita lihat orang lain deh, orang lain keadaan kehidupan yang terpuruk gitu ya. Lalu terus kemudian kita melihat seperti kayak ada improvement, ada perubahan gitu ya di dalam kehidupannya. Kita kan merasa senang gitu kan ya, kita merasa ada peningkatan di dalam kehidupannya gitu. Ternyata terus kemudian nggak lama lagi seperti kayak setback, balik lagi ke square one gitu ya. Kita jadi loh itu apa sih sebetulnya yang dulu itu apa gitu. Kita pikir dia sudah berubah gitu ya. Kita pikir dia sudah memperbaiki kehidupannya, keluar daripada keterpurukan. Akhirnya balik lagi ke kayak di reset gitu loh, kayak ditekan tombol. Ya, kalau tape zaman dulu ada tombol ditekan lagi jadi 0000, balik ke sini lagi gitu. Bukannya dia sudah keluar dari situ ya. Kita pikir kita juga sudah senang kehidupannya sudah diperbaiki. Balik lagi ke sana lagi gitu. Terus kita jadi mempertanyakan, lah ini apa yang naik itu apa sebetulnya dulu gitu ya. Ya memang kita nggak bisa tahu 100% ya, tapi kita bisa kalau itu terjadi dalam kehidupan kita ya. Jangan-jangan itu memang kenaikannya itu kenaikan moral gitu. Kenaikan moral yang bukan kenaikan Kristus itu ya, bukan kenaikan yang bukan karena Kristus. Itu bisa maju mundur kayak begini sudah.
Orang dari pelit kelihatan terus bisa jadi generous ya. Mendadak pelit lagi gitu. Balik lagi terus kita bingung sebenarnya dia bertobat belum sih gitu. Itu moral gitu, dalam wilayah moral, mondar mandir toh gitu. Cuma mondar mandir, gak ada pertumbuhan apa-apa sebetulnya gitu. Kecuali ya dia dibebaskan oleh Kristus gitu. Maka harapannya itu cuma ada pada Kristus, nggak ada pada peningkatan moral itu hopeless ya, nggak ada pengharapannya itu. Nanti mondar mandir bolak-balik kayak gini. Kita juga nggak tertarik dengan model kayak banyak mengecewakan kan ya dalam gambaran seperti ini. Tapi sekali lagi saya kita balik kepada ayat ini, ayat kelima. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ada tandanya ya, saya. Hidup tadi kita sudah bicarakan ya, jadi tipikal ya, daging itu membawa kepada kematian. Tadi saya sudah jelaskan ya, kematian itu berarti ya ini ketidakadaan relasi ya, relasi cinta. Itu kalau kita menuju ke arah sana kita mesti hati-hati, itu berarti kehidupan kita banyak dikuasai oleh kedagingan gitu. Gak bisa lagi relate gitu ya, itu berarti kedagingan sudah sangat menguasai gitu. Gak bisa lagi berrelasi dengan cinta, dengan kasih. Sebaliknya kehidupan itu ya, itu tadi ya, roh menghidupkan, roh memberikan hidup, roh adalah hidup dan ya juga damai sejahtera. Nah ini saya, ini damai sejahtera, peace. Lawan katanya damai sejahtera, salah satu yang paling gampang kita bicara itu gelisah ya. Balik lagi ke corona lah, sudah langsung tahu kan ya. Kalau kita ada damai sejahtera, yaitu roh itu bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita terus-menerus gelisah, itu kedagingan. Itu kedagingan sedang menguasai, bukan roh yang menguasai. Karena roh itu enggak menggelisahkan kita. Saya pernah sekali koreksi di atas ya. Kadang-kadang orang orang berdoa, salah ngomong saya. Kadang orang berdoa salah vocabulary gitu ya. Tuhan tolong supaya engkau menggelisahkan kami. Saya koreksi, enggak ada Tuhan menggelisahkan kita, itu tidak ada. Tuhan itu memberi damai sejahtera. Tuhan nggak menggelisahkan, dosa yang menggelisahkan. Jangan bikin Tuhan jadi dosa ya. Gitu. Nangkep Pak saya? Tolong Tuhan menggelisahkan kami. Mungkin ada hamba Tuhan juga ngomong kayak begini gitu ya. Tuhan kok menggelisahkan gitu. Mana ada sih Tuhan menggelisahkan? Yang ada Tuhan memberi damai sejahtera. Saya bukan cuma sekedar urusan pedantik di dalam vocabulary. Mungkin maksudnya dia ya kita ngerti lah ya. Kalau kita kurang memberitakan Injil supaya Tuhan membuat kita gelisah gitu kan ya. Kalau kita kurang mencintai, ya kalau kita kurang baca firman Tuhan, kita kurang rajin PA, kita kurang merenungkan firman Tuhan supaya Tuhan bikin kita gelisah, supaya kita nggak masuk ke dalam ketenangan yang palsu gitu kan ya maksudnya kan ya. Ya kita ngerti lah maksudnya. Kegelisahan rohani gitu ya. Ini apa ya? Holy kekhawatiran atau apa gitu ya. Tapi sekali lagi saya, kalau kita baca di dalam Alkitab ya, orang benar nggak perlu digelisahkan kayak begitu saya. Orang benar itu akan mengalami damai sejahtera di dalam kehidupannya gitu. Dan dia nggak akan masuk ke dalam damai sejahtera palsu anyway gitu. Maksudnya dia nggak akan masuk ke dalam ketenangan yang palsu. Untuk apa Tuhan mesti menggelisahkan dia gitu? Tuhan itu pemberi damai sejahtera yang sejati. Justru dia yang nggak taat kepada Tuhan mesti gelisah di dalam hal ini. Tuhan nggak menggelisahkan, Tuhan memberikan damai sejahtera yang sejati. Ketenangan dia yang itu ketenangan yang palsu sebetulnya gitu. Banyak orang membangun ketenangan itu di dalam ini ya, di dalam fondasi yang sangat nggak aman. Gitu. Orang membangun ketenangannya, sekuritasnya di dalam keuangan misalnya. Dia pikir kalau lebih ada uang dia lebih bisa secure gitu. Itu damai sejahtera palsu sebetulnya gitu, damai sejahtera yang salah. Dia rasa secure kalau dia lebih ada insurance gitu misalnya ya. Dia lebih secure kalau dia sudah bisa tambah list bisa panjang luar biasa sudah dalam hal ini. Itu membangun di dalam damai sejahtera yang keliru gitu ya. Tapi kalau menurut Alkitab damai sejahtera itu diberikan oleh Roh Kudus ya. Roh itu memberikan kepada kita damai sejahtera, yaitu waktu kita tidak dikuasai oleh keinginan daging. Dikuasai oleh keinginan daging itu alamat gak ada damai sejahtera di dalam kehidupan orang itu. Kalau kita membiarkan diri kita dikuasai oleh keinginan daging, kita akan gampang kena panic attack. Kita akan gampang jadi orang yang luar biasa gelisah di dalam kehidupan ini. Gak ada damai sejahtera yang sejati. Dan orang yang gak ada damai sejahtera sejati, orang yang panic attack, ya gak mungkin lah bisa mengasihi sesamanya. Bagaimana bisa mengasihi? Bagaimana kita bisa melayani gitu, kita bisa mencintai gitu. Karena orang yang panik ya, yang driven by fear, ketakutan, insecurity dan sebagainya, dia akan berpikir dirinya sendiri kan, betul kan? Dia akan berpikir tentang dirinya sendiri. Bagaimana saya menyelamatkan diri terlebih dahulu? Bagaimana saya aman terlebih dahulu? Gitu. Kayak begini, bagaimana mencintai? Gak ada kekuatan saya mencintai orang lain, gak mungkin itu. Orang saya rasa saya sendiri belum beres kok, saya sendiri mesti di take care baik-baik, saya sendiri mesti aman terlebih dahulu dan seterusnya. Ya sulit ya. Masuk ke dalam kehidupan itu sendiri gitu. Maka sekali lagi ini roh
Bukan karena kita yang kuat atau sanggup beriman, bukan, tapi Roh Kudus itu ya. Roh yang adalah hidup, dia memberikan damai sejahtera. Dia adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging itu adalah permusuhan, perseteruan terhadap Allah. Dia tidak takluk kepada hukum Allah. Memang nggak mungkin ya, nggak mungkin. Jadi kalau kita memberi diri kita dikuasai oleh keinginan-keinginan daging, ya kita akan bermusuhan dengan Allah. Dan bermusuhan dengan Allah itu sama sekali nggak aman. Betul-betul sangat nggak aman. Kita boleh dimusuhi dengan apapun ya di dunia ini ya, dimusuhi oleh banjir lah, dimusuhi oleh coronavirus, dimusuhi oleh teman-teman dekat kita ya, itu sudah menyakitkan enough sih ya. Tapi dimusuhi oleh Allah, saudara nggak mengerti itu apa miserinya dimusuhi oleh Allah. Orang kalau sudah dimusuhi oleh Allah ya, kelar hidupnya gitu. Sudah nggak ada lagi pengharapan gitu. Lebih baik kita dimusuhi oleh semua yang lain tapi nggak dimusuhi oleh Allah daripada kita diterima oleh yang lain, bersahabat dengan yang lain tapi kita sendiri nggak mendapatkan persahabatan dengan Allah. Nah, Alkitab mengatakan ini ya, permusuhan dengan Allah itu terjadi waktu kita dikuasai oleh keinginan daging. Kalau kita membiarkan daging itu menguasai kita sedang berseteru dengan Allah. Kita ini sedang cekcok, kita sedang konflik dengan Allah. Saya pernah khotbah bagian itu dari Lukas ya, yang saya kutip lagi ya, ini Alkitab anyway. Di dalam Alkitab itu kan dikatakan di dalam Injil Lukas ya, kalau kita ikut Tuhan itu seperti kayak bangun menara ya. Kita mesti hitung biayanya ya, hitung biayanya. Jangan kamu tengah-tengah mengikut Tuhan terus kemudian apa? Mundur gitu, terus bilang, ternyata saya nggak sadar harga yang harus dibayar gitu kan ya. Jadi mengikut Tuhan itu harus betul-betul kalkulasi, mesti sampai pada akhirnya, mesti setia gitu. Jangan tengah-tengah ikut terus rasa, wah nggak sanggup bayar harga terus mengundurkan diri. Tapi di dalam bagian itu, kalau sudah membaca dalam Injil Lukas nggak berhenti di situ loh, nggak berhenti di situ. Dia berhenti kepada cerita yang lain lagi ya. Gambaran yang kedua adalah, gambaran pertama membangun menara gitu. Kamu mesti kalkulasi, jangan tengah-tengah mundur gitu. Tapi terus kemudian kedua itu mengatakan, manusia itu seperti kayak di dalam perseteruan dengan Allah ya. Allah itu punya pasukannya. Kita juga katakanlah punya pasukan kita ya. Terus kita ini sanggup berperan dengan Allah. Berperang melawan Allah. Jadi kalau kita misalnya, oke, kayaknya saya nggak cukup deh. Setelah saya hitung-hitung saya nggak sanggup bayar harganya. Terus misalnya kita memutuskan, oke lah saya nggak mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya nggak mau ikut Yesus karena harganya terlalu mahal. Oke, misalnya itu keputusannya kita ya. Terus kemudian bagian itu akan mengatakan, oke, kalau begini berarti kita sedang berperang dengan Allah gitu. Lalu Alkitab mengingatkan gitu, pasukanmu cukup dah berperang dengan Allah gitu. Lu yakin lu mau berperang dengan Allah gitu? Kamu bisa menang melawan Allah gitu. Jadi bagian pertama mengingatkan jangan sembarangan ikut Tuhan, lalu terus tengah-tengah mundur karena nggak sanggup bayar harga. Bagian kedua ini mengingatkan, lu betul mau nggak ikut Tuhan gitu. Lu betul mau tetap di dalam perseteruan dengan Allah gitu. Kamu mau dihancurkan oleh Allah. Kamu pikir kamu bisa menang ya mengalahkan Allah gitu. Kamu lebih maha kuasa daripada Allah gitu. Jadi yakin mau nggak ikut Tuhan itu sudah pasti ini. Sebetulnya dari dua ini ya kita di-encourage untuk bagaimanapun mesti tetap mengikut Tuhan dan membayar harga gitu. Nggak ada pilihan yang lain kalau orang waras ya, kalau orang sehat gitu. Tapi orang yang rasa nggak sanggup membayar harga, terus dia memutuskan nggak mau mengikut Tuhan, dikuasai oleh keinginan daging, ya dia akan masuk dengan perseteruan dengan Allah. Ayat di Lukas itu mengingatkan, ya boleh saja kamu menjadi perseteruan dengan Allah gitu. Kamu pasti akan hancur pada akhirnya gitu. Hidupmu pasti akan berantakan, dihancurkan oleh Allah gitu. Bukan Tuhan yang sengaja suka menghancurkan manusia, kamu menghancurkan dirimu sendiri dengan berseteru dengan Allah gitu. Ini peringatan ya untuk kita ya. Waktu dikatakan di sini, waktu kita memberi diri kita dikuasai oleh daging, kita itu membuat diri kita berseteru dengan Allah, perseteruan dengan Allah. Hati-hati saya berseteru dengan Allah. Enggak ada yang lebih menakutkan daripada berseteru dengan Allah. 8. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya ini perseteruan dengan Allah, enggak bisa pleasing Tuhan. Kita hidup enggak bisa menyenangkan Tuhan. Sama ya, kita bisa mengatakan kalimat yang sama. Harap saudara membaca kalimat ini bukan dari perspektif negatif, paranoia, kebencian di dalam pengertian kayak begini. Allah itu sendiri egois, dia maunya selalu diperkenan, dimuliakan, disenangkan dan sebagainya. Itu pikiran orang jahat, pikiran orang jahat. Kita itu bahagia paling puncak kalau kita ini menyenangkan Tuhan gitu. Jadi waktu Tuhan menciptakan kita dengan tujuan kita hidup menyenangkan Dia, itu demi kebaikan kita gitu. Nah, nggak saya poin ini ya.
Kalau saudara mengatakan kalimat ini kepada pasangan saudara, itu kita bisa dituduh egois kan ya. Misalnya kita bilang sama suami, "Hai suamiku yang tercinta, kebahagiaanmu tertinggi itu adalah waktu mengikuti keinginan saya," gitu. Lu egois bener gitu ya. Atau kita digituin sama suami kan juga jengkel juga gitu ya. Kebahagiaanmu sesungguhnya itu adalah waktu kamu bisa ikut saya gitu, nggak ada pertanyaan, nggak ada discussion, ikut sepenuhnya apa yang saya mau. Jadi saya mau apa kamu ikut, itulah kebahagiaanmu yang sesungguhnya. Kita langsung mulai curiga, bener apa kalimat ini? Ini kalimat mau manipulasi kayaknya gini ya. Ini kalimat apa ini? Abusive gitu. Iya, kalau manusia berdosa yang ngomong itu ya betul gitu. Tapi saudara jangan menganggap Allah itu manusia berdosa ya. Waktu Allah bilang, "Aku menciptakan engkau," ya, ini secara prinsip ya. Ini kalimat ini nggak ada ya persisnya di film itu. Tapi parafrase lah. Waktu Tuhan itu menyatakan Dia yang menciptakan kita, lalu Dia mengatakan kebahagiaanmu tertinggi, yaitu waktu kamu hidup mempermuliakan Aku gitu. Itu bukan kalimat manipulatif, bukan gitu. Itu kalimat yang benar sebenar-benarnya. Kenapa? Karena manusia itu yang menciptakan Tuhan. Tuhan itu yang paling tahu bagaimana manusia itu masuk ke dalam kebahagiaan yang paling tinggi, itu Tuhan yang paling tahu, bukan manusia. Gitu. Jadi kalau Tuhan kasih tahu, ini loh kebahagiaanmu yang tertinggi, itu dengan hidup memperkenan Aku. Itu bukan kalimat egois, bukan. Ini kalimat mau share happiness. Memang waktu manusia mau hidup menyenangkan Tuhan, disitulah kebahagiaan yang paling tertinggi ada di sana gitu. Itu kehidupan yang paling penuh, yang paling puncak didapati di sana. Saudara jangan berpikir jahat, bilang hidup mesti memperkenan Allah, dasar egois gitu. Masa tahunnya mau diperkenan terus, kapan giliran saya diperkenan oleh Dia gitu. Saudara menuju kepada kebinasaan kalau pikir kayak begini gitu. Karena kita jadi menghakimi Allah sendiri gitu ya. Ada orang berpikir seperti ini, saya berpikir Tuhan itu seperti kayak ada certain keegoisan. Dia selalu mau diperkenan, dia selalu mau dipermuliakan, dia selalu mau disembah dan sebagainya. Agustinus mengatakan satu kalimat yang indah waktu dia bilang, sebenarnya waktu kita beribadah kepada Tuhan ya, itu sebetulnya benefitnya itu lebih kepada kita loh daripada untuk Tuhan gitu. Waktu kita beribadah kepada Dia ya, waktu kita hidup memperkenan Dia, mempermuliakan Dia, itu lebih kita loh yang untung, bukan Tuhan yang untung. Tuhan itu nggak perlu kita sebetulnya. Dia sudah mulia dari kapan-kapan gitu. Kita waktu menyembah Dia nggak menambah kemuliaannya sama sekali. Atau kalau Dia mau sebetulnya gunung-gunung, pohon dan burung-burung, kayaknya lebih sempurna kali mempermuliakan Tuhan daripada kita yang banyak gagalnya gitu. Maksudnya ciptaan-ciptaan yang lebih rendah itu kayaknya lebih bisa mempermuliakan Tuhan. Tuhan benar nggak perlu manusia loh. Manusia itu jatuh ke dalam dosa. Gagal mempermuliakan Tuhan. Mana ada burung jatuh dalam dosa, kan nggak ada. Matahari, bulan, bintang, semuanya taat, semuanya menyatakan kemuliaan Tuhan. Mereka lebih sempurna di dalam menyatakan kemuliaan Tuhan kalau dibanding manusia di dalam konteks ini ya. Jadi balik lagi, Agustinus mengatakan, waktu kita beribadah, itu untuk kita sebetulnya. Ya, tapi terus kemudian, siapa ini saya? Siapa ya? Lupa saya. Kalau nggak salah ya, istrinya Joel Osteen itu. Dia kutip kalimat Agustinus ya. Saudara mesti tahu ya, kita beribadah Tuhan. You think it's for God? No, it's not for God, it's for ourselves. Gitu. Kalimatnya kalimat Agustinus, tapi spiritnya lain sama sekali ngomongnya. Saudara nangkep gak kalimat ini mau dibawa kemana gitu? Waktu kita beribadah kepada Tuhan, ya, itu bukan untuk Tuhan, saudara, bukan. Itu sebenarnya adalah kita. Jadi saudara beribadah kepada Tuhan supaya kita diberkati, kita bahagia, kita. Jadi kita, itu bukan kekristenan, saudara. Itu agama sesat sebetulnya gitu. Tapi kalimat Agustinus ya, celaka loh. Agustinus bisa pukul-pukul dada. Gila, gue punya kalimat diselewengkan sampai kayak begitu gitu ya. Padahal maksudnya Agustinus bukan itu, saya bukan membawa kepada human centeredness, bukan gitu. Maksudnya Agustinus adalah waktu kita beribadah kepada Tuhan ya, kita jangan GR seperti kayak kita menambah kemuliaan Tuhan. Tuhan nggak perlu itu gitu. Tapi itu Dia melakukannya supaya kita bisa lebih mengerti apa arti hidup yang sesungguhnya. Kita bisa berbahagia, mengalami kebahagiaan yang sejati. Itu maksudnya. Jadi benefit-nya itu lebih, ya, yang dapat berkat akhirnya kita gitu. Tapi ini jangan dijadiin motivasi ya. Waktu kita beribadah kepada Tuhan, sebenarnya beribadah kepada Tuhan cuma sarana gitu misalnya. Sarana supaya saya bahagia. Tuhan saya adalah kebahagiaan itu sendiri. Saya pikir itu bukan kekristenan saya. Kalau kita menjadikan kebahagiaan itu jadi Tuhan, itu bukan kekristenan. Kalau kita menjadikan keadaan diberkati itu sebagai Tuhan kita, ya itu sudah pasti bukan kekristenan. Ini berarti kita ibadah itu cuma sarana, cuma diperalat semuanya supaya tujuan hidupnya yang paling tinggi adalah apa? Saya gitu maksudnya, saya dan my happiness. Saya pikir itu sangat menyesatkan deh saya, pemahaman yang seperti itu.
Jadi balik lagi ya saya, ayat ini mengatakan kita hidup memperkenan Allah, kita tidak berseteru dengan Allah. Ya kita ya akhirnya diberkati dan diuntungkan di dalam hal ini ya. Tuhan juga pasti bersuka cita betul, karena memang Tuhan mau menciptakan manusia dengan tujuan itu gitu. Dan tujuan itu berarti terjadi gitu ya, kalau kita hidup bukan di dalam perseteruan, tapi di dalam persahabatan dengan Allah, yaitu bagaimana dengan hidup memperkenan Dia. Ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Paulus itu sangat encouraging ya, dia itu nggak judgmental loh saya. Ini saudara mesti belajar ya, kita semua mesti belajar ya. Dia ini seorang hamba Tuhan yang tidak judgmental gitu. Kita ini seringkali judgmental ya saya. Orang lihat imannya nggak seperti kita judgmental, kita anggap dia lebih rendah. Apa ini kekristenan kayak begini? Paulus nggak judgmental. Paulus itu mengangkat orang gitu. Dia bilang kalimat, tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Gitu. Nah, saya, ini dia berhadapan dengan orang-orang yang masih hidup dalam daging. Pasti, saudara coba baca tulisannya di Korintus, orang yang hidup dalam daging, luar biasa hidup dalam daging. Tapi Paulus mengatakan, kamu tidak hidup di dalam daging. Ini menipu atau apa sih? Bukan menipu, saya. Ini adalah satu dorongan deh, kalimat positif, kalimat pengharapan deh, yang dinantikan oleh Paulus. Kamu itu sebenarnya statusmu itu bukan orang yang hidup dalam daging. Jadi jangan hidup mengikuti keinginan daging. Itu bukan kamu sebetulnya. Gitu. Sangat encouraging ya. Paulus nggak mempermalukan mereka gitu. Jadi kamu jelas ya, kamu cuma ngaku-ngaku tok, tahu nggak? Lahir baru, datang PA setiap hari Selasa, tapi sebetulnya dikuasai oleh keinginan daging, penuh ketakutan dan sebagainya. Kamu harus tahu ya bahwa hidupmu itu sebenarnya dikuasai daging. Itu bukan Paulus ya, bukan. Paulus nggak ngomong itu. Paulus nggak menertawakan, menghina, melecehkan, terus kemudian apa ini namanya merendahkan gitu ya orang. Meskipun yang dia ngomong mungkin realita gitu ya, realita bisa jadi realita loh. Tapi Paulus mengajak mereka itu untuk berpikir di dalam mood pengharapan gitu. Kalaupun kita seperti itu ya, kalaupun kita di pasal 7 berat pergumulannya, melakukan apa yang tidak kita kehendaki, jatuh lagi dan sebagainya. Paulus mengatakan kamu tidak hidup di dalam daging, kamu bukan orang yang dikuasai oleh daging. Itu bukan kamu. Kristus bukan mengidentifikasi kamu dengan cara itu, bukan itu. Dia sudah mati di atas kayu salib. Ya, Bapa itu melihat kamu di dalam Kristus. Di dalam Kristus kamu itu bukan orang-orang yang hidup di dalam daging. Saudara mesti belajar ya prinsip ini ya, yang bisa mempertumbuhkan orang itu. Kepercayaan seperti ini, bukan kalimat judgmental. Sekali lagi ya, yang bisa mempertumbuhkan, saya pakai contoh sederhana ya, anak-anak kita ya yang kita didik. Bukan kalimat-kalimat judgmental yang even sesuai dengan realita ya. Sesuai dengan realita ya. Kamu nggak belajar, kamu goblok, kamu males dan sebagainya. Kayak gini, mungkin bener loh. Tapi itu nggak mempertumbuhkan gitu. Itu cuma bicara the thing as it is. Tahu saya, cuma bicara ya, faktanya kayak begitu. Ya sudah cuma gitu, nggak ada apa-apa ya. Cuma membicarakan kebenaran secara dingin gitu. Kamu penuh ketakutan. Sudah cuma gitu toh, sudah. Terus apa? Ya sudah gitu. Tapi Yesus bukan begitu, saya bukan. Kalau kita kenal kekristenan yang asli yang di dalam Alkitab, itu bicaranya pengharapan gitu. Ya Bapa ampunilah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu seperti kan nggak cocok loh dengan kalimat ini dengan realita. Iya kan, nggak cocok itu. Itu kalimat eskatologis itu. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Waktu Petrus jatuh, apa yang dipikirkan oleh Yesus? Yesus sudah tahu Petrus akan jatuh. Dia mendoakan, aku sudah mendoakan kamu. Iblis berusaha untuk menampi kamu, tapi aku mendoakan kamu. Dan kalau kamu sudah sadar, ingatlah saudara-saudaramu. Eskatologis ya saya. Dia nggak bicara Petrus sombong banget lu ini gitu. Tak kasih tahu ya, dalam berapa jam kamu akan jatuh nggak karu-karuan. Ntar kamu baru tahu bahwa kamu itu nothing dan ngomong tok dan penuh dengan ketakutan. Kena ini sedikit sudah takut. Itu bukan Yesus ya, bukan. Yesus bukan itu. Yesus bukan orang yang membeberkan ketelanjangan fakta secara dingin kayak begini ya. Meskipun itu betul gitu. Tapi Yesus itu bicara eskatologis, dia bicara moodnya itu pengharapan. Kamu tidak hidup di dalam daging. Kamu tidak hidup di dalam daging. Kamu bukan orang-orang seperti itu. Gitu. Meskipun demikian, dia juga nggak spare kalimat penghakiman. Nah ini dialektikal ini penting ya, kanan dan kiri dan kanan dan kiri. Bukan pengharapan yang naif, ini bukan satu pengharapan universalis. Kamu tidak hidup di dalam daging, jadi semua kamu akan diselamatkan. Nanti kamu semua akan taat, akan cinta Tuhan semuanya. Oh enggak. Paulus nggak ngomong kalimat itu sih.
Jadi ada kalimat positif tapi dia juga nggak spare, ada kalimat penghakiman ini, yaitu apa? Coba sudah perhatikan. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kalimat ini tajam sekali. Dia nggak bilang kamu, ya setelah bilang kamu, ini ya, kamu tidak hidup dalam daging. Dia nggak bilang kamu tidak hidup dalam daging. Kamu semua ya, nggak ada perkecualian. Semua orang loh di sini, semua sudah lahir baru. Itu bukan Paulus ya, bukan itu. Dia bilang kamu ya memang universal dalam pengertian undangannya universal. Kamu tidak hidup di dalam daging. Ayo hidup di dalam kekudusan ya. Tapi terus kemudian tetapi kalau orang tidak memiliki roh Kristus, ya dia bukan milik Kristus. Ini fakta saya. Ini kalimat yang sangat memperingatkan deh. Sangat memperingatkan gitu. Gak jatuh kepada universalisme, gak jatuh kepada pengharapan yang naif ya. Gak jatuh kepada pengharapan yang sembrono, itu misalnya yang menjadikan dia akhirnya gak realistis. Dia tetap ngomong kalimat ini ya. Orang kalau tidak memiliki roh Kristus, ya dia bukan milik Kristus. Ada gak saya jemaat di rumah yang bukan milik Kristus? Gak tahu dengan pasti ya. Tapi kalau kita membaca di dalam tulisan ini ya Pak, Agustinus, Calvin ya, itu konsep gereja. Mereka punya konsep gereja, Agustinus, Calvin. Ada agreement. Mereka mengajarkan di dalam gereja itu campuran gandum dan lalang. Di dalam gereja itu corpus per mixtum, ini a mixture body, ada gandum, ada lalang itu. Dan murid-murid Yesus pernah berusaha, mestinya kalau ada lalang cabut dong supaya bersih toh. Yesus bilang apa? Jangan, itu biar tumbuh terus sampai pada akhir zaman. Nanti akan diselesaikan pada eskatologi. Menakutkan loh kalimat itu. Tuhan membiarkan gandum dan lalang itu bertumbuh bersama gitu. Nggak bisa dicabut lalangnya, nggak boleh dicabut. Ini ibaratnya supaya condemnation itu penuh ya bagi lalang ini gitu. Menakutkan ya kalimat ini ya. Sampai murka Tuhan itu biar dia tabung sampai penuh gitu. Sampai suatu saat baru dinyatakan, kamu ini bukan milik Kristus sebetulnya gitu. Karena nggak ada Roh Kudus di dalam dirimu. Kamu nggak tertarik melakukan kehendak Tuhan. Yang kamu tertarik terus adalah melakukan keinginan daging dan keinginan daging dan keinginan daging. Itu bukan orang percaya, saya bukan. Maka Paulus waktu bicara kalimat ini, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dia bukan judgmental terhadap orang berdosa ya. Kalau orang berdosa ya, semua berdosa, nggak ada yang nggak berdosa. Paulus pun juga berdosa gitu. Tapi di sini dia membicarakan tentang fakta gitu ya. Satu sisi dia bilang, kamu tidak hidup di dalam daging, ya, melainkan di dalam roh. Satu sisi ya, di sisi yang lain dia mengatakan secara fakta memang ada orang yang tidak dimiliki oleh Kristus. Orang yang nggak ada Roh Kudus di dalam kehidupannya. 10-11, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Saya baca ini ya, variasi bahasa Inggris di dalam ayat yang ke-10 ya. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the spirit is life because of righteousness. Ada beberapa kontras di sini ya. Kristus kalau di dalam kita, ya, kalau Kristus di dalam kita, maka ya tubuh kita itu memang akan mati ya. Itu bisa mati karena dosa ya, akan hancur gitu. Ini sudah satu yang kita nggak bisa tolak kan ya. Setiap orang itu akan tubuhnya akan hancur, whether kita sakit parah atau nggak sakit parah, anyway kita akan decline aja gitu. Saya ingat ada ini saya perkataan satu dokter di Jerman yang mungkin agak ekstrim radikal ya ngomongnya. Tadi dia bilang umur manusia itu sebenarnya cuma 40 tahun. Lebih daripada itu tuh sudah bonus gitu. Bagus juga ya kalimat ini ya. Umur manusia itu cuma 40 gitu. Kamu mesti tahu kalau umurmu sudah lebih dari 40 itu bonus. Kamu mesti hati-hati gitu. Mestinya umur 40 sudah mati gitu. Saya sudah lebih 10 tahun saya bonus saya gitu. Ini mestinya sudah mati dari umur 40 tapi dikasih perpanjangan ya. Dikasih perpanjangan itu mesti hidup bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Tapi kita tahu saya memang tubuh ini akan mati kok betul gitu karena dosa ya. Tuhan Yesus itu bangkit daripada kematian. Ya, tapi kenapa ya ada pertanyaan ini? Kenapa kita terus katanya sudah ditebus di dalam Kristus? Kristus katanya mengatakan mengalahkan kuasa kematian, kuasa maut. Kok kita masih mati juga gitu kan ya? Sudah pernah nggak pikir ini? Kita sudah bahas ini di pertemuan yang lain ya. Karena waktu kita mati itu kita mengalami konformasi, ya. Konformasi dengan Kristus. Seperti Kristus mati kita juga akan mati gitu. Ya. Kalau kita nggak mati kita kehilangan kesempatan being united with Christ di dalam kematian itu jadi nggak ada ya dalam hal ini gitu. Maka kematian itu tetap diizinkan Tuhan supaya kita juga bisa mengalami di situ pun Kristus sudah
sudah ada gitu. Waktu kita mati, waktu kita sakit, waktu kita decline, waktu tubuh kita hancur. Tubuh kita hancur. Yesus sudah ada di dalam masa itu. Yesus tubuhnya juga hancur. Dan waktu kita mati, Yesus juga sudah mati duluan gitu. Jadi ini betul-betul union with Christ di dalam bagian ini. Ini something yang beautiful. Bukan mempermuliakan kematiannya sendiri ya, bukan. Tapi union with Christ. Persekutuan dengan Kristus, itu intinya. Gitu. Tapi sekali lagi di sini dikatakan Paulus bilang, ya tubuh kita itu mati karena dosa. Ya, tetapi kalau Kristus itu ada di dalam kita, ya, maka roh itu adalah kehidupan karena righteousness, karena kebenaran, keadilan. Istilah righteousness ini penting sekali ya untuk Alkitab gitu. Untuk spiritualitas Kristen itu penting sekali righteousness. Righteousness itu kebenaran, keadilan. Itu maksudnya apa? Penjelasan sederhana adalah kita nggak berpihak. Nggak berpihak kepada orang-orang tertentu gitu. Itu unrighteous namanya gitu. Ketidakadilan itu apa sih? Sederhana kan ya. Yang dikasih kesempatan cuma orang-orang yang beruang gitu misalnya. Yang dikasih kesempatan kerja cuma kroni-kroni, nepotisme. Itu ketidakadilan kan, betul kan? Yang dihormati, yang kita tunduk cuma orang-orang yang berada gitu. Ya, itu ketidakadilan kan namanya. Maka keadilan itu apa sih? Keadilan itu maksudnya ini loh, universality gitu. Ini untuk semua. Seperti waktu kita perjamuan kudus gitu. Perjamuan kudus semua pakai gelas yang sama kan ya. Kita nggak bedain. Ras ini pakai ini ya, gelas yang ini. Kalau ras itu, suku itu pakai gelas yang itu. Kan nggak ada ya, nggak ada kan ya. Kita juga nggak bilang, silakan yang kaya maju terlebih dahulu, ya, yang terkenal, yang selebriti, suruh maju dulu gitu ya. Yang nggak terkenal, yang orang-orang nggak penting nanti belakangan ya gitu. Kan gila ya perjamuan kudus kayak begini kan gendeng ya. Kan nggak ada ya gitu ya. Jadi di dalam perjamuan kudus itu semua orang itu sama. Ini bicara righteousness gitu. Righteousness sama, equal di dalam pengertian. Meskipun kita budak, merdeka, kaya, miskin, laki, perempuan, tua, muda, dan whatever lah ini kategorinya. Semuanya sama di hadapan Kristus. Itu bicara righteousness. Kalau Kristus di dalam kita, ya meskipun tubuh kita ini akan mati, mati karena dosa. Tetapi roh itu adalah kehidupan. Karena keadilan, ya, karena kebenaran, karena righteousness. Yesus mati bagi semua jenis orang kan. Dia bukan cuma mati untuk orang Yahudi kan. Dia bukan mati cuma untuk orang Israel. Dia mati untuk semua gitu. Dia mati untuk tax collector. Dia mati untuk perempuan-perempuan berdosa itu. Tapi dia juga mati untuk orang-orang Farisi yang congkak itu loh sebetulnya gitu. Dia juga membuka tangannya untuk mereka sebetulnya. Saudara membaca cerita Prodigal Son itu ya. Prodigal Son itu bagi saya cerita yang sangat indah itu, yang klimaksnya itu. Waktu bapak itu menjemput anak yang nggak mau masuk itu ya. The self-righteous son itu yang di luar nggak mau masuk itu ya. Itu bapaknya keluar menjemput anak yang durhaka itu ya. Beautiful loh saya cerita itu. Memang perumpamannya berhenti di situ ya. Kita nggak tahu terusannya. Anak itu akhirnya masuk atau nggak masuk gitu. Itu ke brilliance di dalam teknik literary ya, penulisan ya. Kalau dibikin gantung seperti itu berarti yang menyelesaikan itu mesti kita gitu. Ini kan berarti anak itu dari sisi Tuhan, dia mau merangkul gitu. Kita pesta, masuk, adikmu itu sudah pulih. Kita mesti merayakan bersama-sama. Tapi ceritanya berhenti di situ kan ya. Terus pembacanya itu ya, saudara dan saya. Nah, kita gimana ini? Kita masuk atau nggak masuk ini sekarang? Kita mengampuni nggak orang yang berdosa atau nggak mengampuni? Kita tetap self-righteous, tetap di padang, di ladang, nggak mau masuk, nggak mau ikut pesta, atau kita masuk ini? Nah, itu cerita itu diserahkan kepada saudara dan saya, terusannya gimana gitu. Itu cara Lukas menulis di dalam akhir yang hanging gitu ya, yang ngegantung dan nggak ada konklusinya gitu. Konklusinya yang bikin saudara dan saya. Tetapi balik lagi saya, kalau kita betul-betul percaya waktu Roh Kudus bekerja, dia akan menghadirkan ini saya, the spirit of righteousness. Ya, nggak ada partiality, nggak ada keberpihakan ya, bukan cuma secara retorik ya, retorik sih gampang. Keberpihakan, tapi cuma ngomong tok gitu, itu gampang gitu. Tapi bagaimana menghidupi ini ya, ketidakberpihakan, yaitu dalam pengertian ini. Righteousness, keadilan, ya, kebenaran, merangkul semua orang gitu ya, baik yang batuk maupun tidak batuk, yang pakai masker dan enggak pakai masker, dan ya, yang ketakutan seperti kayak enggak punya iman, dan yang seperti kayak imannya kuat sekali padahal self-righteous gitu ya. Dan ya itu semuanya. Yesus merangkul semua orang seperti itu gitu. Itu kita bicara righteousness. Terakhir ayat 11.
Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya, ini pengharapan eskatologis. Arti pertamanya memang pasti pengharapan eskatologis ya. Di dalam arti ya tubuh kita ini memang rusak dan rusaknya memang betul karena dosa. Ya, tapi ada tubuh kebangkitan kok. Tubuh kita ini bukan rusak seperti dalam gambaran platonik, neoplatonik, memang mesti rusak kalau perlu disiksa aja sekalian. Karena yang penting itu adalah jiwa atau roh gitu misalnya. Itu bukan Alkitab, saya bukan gitu. Alkitab nggak mengajarkan kita untuk menghina tubuh lalu terus kemudian menghancurkan tubuh dan sebagainya. Nah, dalam kaitan ini maka jaga kesehatan baik-baik ya sudah ya. Sering cuci tangan ya, jangan suka pegang muka gitu ya, apalagi pegang mukanya orang lain gitu ya. Bikin dia lebih ngamuk gitu. Ya di dalam kaitan ini ada tanggung jawab sebagai orang Kristen untuk menjaga kesehatan kita karena tubuh itu bukan sesuatu yang jahat. Ya, tubuh itu bukan sesuatu yang jahat. Tapi waktu kita care for the body, ya, waktu kita memelihara tubuh itu, saudara jangan memelihara demikian rupa seolah-olah bahwa tubuh ini nggak akan hancur. Nangkep gak sih kalimat ini gitu? Saya gambar aja ya lebih gampang gitu. Dua ekstrim lah saya, intinya itu bicara dua ekstrim. Ini cukup nggak ya? Nggak cukup. Kita nulis di kiri ya. Dua ekstrim ya saya, dua ekstrim. Ini berkaitan dengan tubuh atau body. Satu sisi ya, platonic version. Tubuh itu penjara jiwa gitu. Jadi kalau dia hancur, dia rusak semakin benar gitu. Karena memang seringkali yang menimbulkan keinginan daging ini urusannya itu selalu pada tubuh. Ya, platonik. Jadi bagaimana? Roh kita mesti dibebaskan dari tubuh. Jadi kalau tubuh kita sakit-sakitan, dia lebih baik lagi. Itu supaya roh bisa lebih merdeka gitu misalnya ya. Ajaran kayak gini, nggak ada care for the body, yang ada cuma care for the soul. Care for the body. Nggak ada. Maksudnya nggak ada ini. Cuma ada care for the soul. Ini bukan Kristen ya, ini ajaran sesat Platonisme. Tapi ada gambaran yang lain lagi ya, gambaran care for the body ya. Ini yang juga keliru. Seolah-olah ya bahwa tubuh ini nggak akan hancur gitu. Terus kemudian dengan kita menjaga gimana jadi apa itu awet muda selama-lamanya dan operasi sampai 117 kali dan seterusnya gitu ya. Sudah nangkeplah maksudnya kemana gitu. Ini pemberalaan tubuh gitu maksudnya. Seperti kayak kita nggak bisa terima fakta bahwa tubuh kita itu decline gitu. Ini nggak wajar gitu. Ini kalau secara antropologis ya ada satu gerakan yang sangat serius ya. Maksudnya gerakan yang sangat serius gitu. Bukan ini ya, bukan abal-abal gitu. Namanya transhumanisme. Transhumanisme itu berusaha manusia itu mau mengatasi kelemahannya gitu. Jadi semua human weakness itu kalau bisa itu semuanya akan dikikis gitu. Ini mimpi lama yaitu manusia mau hidup selama-lamanya gitu. Manusia kalau bisa itu hidup nggak mati-mati gitu ya. Itu transhumanisme gitu. Ekspresinya bisa macam-macam gitu. Ya gerakan awet muda, gerakan apalah, gerakan ini dan sebagainya dan seterusnya. Saudara mesti hati-hati ya dengan gambaran seperti ini. Bukan supaya kita terjatuh dengan yang ekstrem kiri, nggak peduli dengan tubuh, bukan. Tapi Alkitab sudah bilang kok tubuh kita itu akan dibangkitkan gitu loh. Jadi saudara jangan berusaha mengatur tubuh seolah-olah tubuh nggak akan dibangkitkan. Seolah-olah tubuh itu tergantung pada kita bagaimana merawatnya. Nah, Mbak, saya poin ini. Jadi seolah-olah surga itu nanti gini loh ya, kalau kita olahraga baik-baik, ntar kita di surga bakal tubuhnya itu ya sehat. Kalau kita nggak olahraga baik-baik, nanti di surga itu jadi kena kanker juga dan sebagainya. Itu kan bukan ajaran Kristen ya. Kita percaya tubuh akan dibangkitkan, itu bikin kita rileks. Di sini kita bikin rileks. Kalau tubuh kita sudah jaga sebaik-baiknya, ternyata masih decline juga dan memang akan hancur kan ya. Ya sudah, karena memang ada kebangkitan gitu loh. Kalau kita percaya kebangkitan itu jaga tubuh ini rileks saja gitu. Sewajarnya saja, jangan sampai eksesif begitu ya. Itu orang yang eksesif memelihara tubuhnya, itu nggak percaya tubuh kebangkitan sebetulnya gitu. Nah, biasa ya. Sama ini ya. Ada orang itu, ini bicara eskatologi ya. Saya kasih perbandingan ya. Ini perbandingan yang menarik gitu. Orang di dalam satu bangsa ya nggak percaya ada kebangkitan, dia mesti sibuk selama di dalam dunia ini meninggalkan monumen-monumen gitu, supaya orang nggak melupakan namanya. Sudah bisa ngerti nggak kalimat ini ya? Kalau kita nggak percaya, setelah mati kita ada ingatan dari Tuhan, kita nggak diingat lagi.
dilupakan selama-lamanya. Maka saudara selama hidup mesti bangun banyak sekali monumen. Ya, sehingga orang itu bisa mengenang saudara. Oh, ini dulu ini dikerjakan oleh ini. Oh, kok ini ada gedungnya adalah gedung ini nama library, nama itu, supaya kita mengenang dia yang kasih donasi dulu itu misalnya ya. Jadi namanya ini, nama itu orang nggak percaya kebangkitan sebetulnya gitu. Mirip orang yang nggak percaya kebangkitan. Tapi kalau kita percaya kebangkitan, dunia melupakan kita. Ya sudah toh, orang Tuhan mengingat kita kok. Ngapain kita pusing coba? Kalau nggak ada yang ingat kita, kalau nggak ada satu perpustakaan di dunia ini yang pakai nama saya, yang ada cuma John Calvin dipakai namanya gitu misalnya, perpustakaan Billy Kristanto misalnya nggak pernah ada, ya nggak apa-apa juga, orang nama itu diingat oleh Tuhan kok gitu. Nama saudara dan saya itu meskipun nggak diabadikan jadi nama jalan, atau nggak diabadikan jadi nama, unlikely sih ya, jadi nama kota gitu misalnya ya, San Francisco gitu misalnya ya, harus ingat kepada Franciscus ya gitu. Siapa sih sebenarnya orang yang ingat Franciscus waktu ke San Francisco? Gak ada kali ya. San Francisco gitu. Siapa yang ingat Franciscus gitu? Gak ada kan? Kayaknya gak ada kan ya. Jadi dilupakan anyway gitu. Padahal namanya sudah dibikin jadi kota loh. Washington DC gitu. Terus saudara mulai mengheningkan cipta George Washington. Gitu. Mungkin enggak gitu kali ya. Anyway, yang saya mau bilang adalah dunia ini juga nggak bisa menjaga ingatan-ingatan itu dengan baik kok gitu. Tetapi yang menjaga ingatan itu yaitu Tuhan. Gitu. Kalau kita percaya kebangkitan, ya kita boleh nggak usah bikin monumen apa-apa di dalam dunia. Orang nggak perlu mengenang kita, karena yang mengenang kita Tuhan. Gitu. Saya pakai prinsip yang sama persis ya. Kalau kita percaya tubuh kebangkitan, ya, kalau kita percaya tubuh kebangkitan, Tuhan akan menyediakan itu. Ya kita ada care for the soul and for the body, ya yang wajar saja lah gitu. Jangan care demikian rupa seperti kayak seolah-olah nggak ada kebangkitan gitu. Karena kita dibangkitkan kok gitu. Jadi ya relax saja gitu. Termasuk menghadapi corona ya. Yang proporsional saya, yang proporsional gitu. Proporsional karena kita percaya ada kebangkitan gitu. Tapi the whole Roma 8 ini bukan tentang corona saja ya. Supaya saudara jangan salah seolah-olah aplikasinya cuma ke sana gitu. Ayat-ayat ini bicara lebih daripada ya urusan kita yang sedang kita alami sekarang dan hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami firman Tuhan, dan sekali lagi kami mohon supaya sungguh-sungguh kehidupan kami ini dikuasai oleh Roh-Mu, sehingga kami boleh hidup di dalam Roh, dibawa kepada persekutuan dengan Kristus, dan di dalam kehidupan kerohanian kami tidak bergerak hanya di dalam level moralitas, moralisme, keagamaan biasa, tapi sungguh-sungguh merupakan satu persekutuan yang hidup dengan Engkau yang hidup. Kami berdoa supaya Tuhan membangkitkan kehidupan jemaat-Mu, Tuhan yang menguduskan, Tuhan menyucikan kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.